Oke, balik lagi kita ke tutorial Node.js. Kemarin kita sudah menginstal Node.js dan sudah terpasang ya. Kita cek lagi dengan version 12. Kali ini kita bakal bikin suatu app ya, coba-coba lah gitu. Nah, nanti saya akan upload videonya terus menerus dari awal bikin app sampai integrasi template dan CRUD dan seterusnya. Nah, pertama kita bikin folder dulu. Saya bikin folder di desktop ya. Ini saya bikin folder appku. Kita ulangi lagi, kita buka di editor. Saya di sini pakai Visual Studio Code. Kita buka folder app-nya, masih kosong ya. Nah, di sini kita bakal bikin file. Kita namain filenya app.js. Kita enter. Nah, di sini yang pertama kita lakuin buat bikin aplikasi tentunya itu server agar bisa dibuka di localhost di browser. Kalau kalian biasa pakai PHP, pasti kalian install yang namanya exampp. Nah, itu juga server. Kalau di PHP kalian tinggal klik di Apache-nya di start ya, terus klik admin, lalu ini udah di index.php-nya, tinggal kita buka aplikasi kita. Nah, servernya langsung berjalan. Tapi beda dengan kita membuat aplikasi dengan Node.js. Kita harus mengetikkan kode untuk membuat server kita sendiri. Mungkin buat teman-teman ini agak repot ya kalau baru pertama belajar Node.js, tapi nggak apa-apa, lama-lama teman-teman akan mengerti. Dan lama-lama ketika sudah paham dengan Node.js, teman-teman akan menganggap mudah Node.js, lebih mudah, lebih terstruktur ketimbang misal kita udah langsung ngerti XMPP gitu. Nah, kita mulai ya membuat server. Kita buat dulu variabel http http. Nah, kita require modul http-nya. Nah, ini udah tersedia di modul di Node.js-nya sendiri. Terus kita bikin variabel juga, kita namain server. Nah, http .create. Nah, tadi saya bilang kita mesti membuat server sendiri. Ini modul create servernya. Nah, ada function di dalamnya, kita isikan function request dan respon. Teman-teman nanti akan mengerti
request dan respon ini. Nah, kita respon jadi. Oke, kita ini dulu requestnya dulu ya, saya jelasin requestnya dulu. Di sini kita panggil function servernya agar berjalan. System, kita panggil portnya 3000, berarti nanti kita buka di browsernya localhost /2 3000. Nah, kalau kita udah panggil servernya, tentu nanti di editor itu akan berjalan. Supaya di editor ciri-ciri bisa berjalan, kita kasih console log ya. Console log ini kayak kita merunning gitu, mencoba atau menampilkan sebuah respon juga berjalan atau tidak console log. Nah, ini biasanya pakai udah sering otomatis kita buat server berjalan di port 3000. Nah, ini requestnya. Nanti kita running f.js di sini di terminal. Requestnya ini sudah berjalan di port 3000. Nah, respon untuk di browsernya kita buat function respon dan di browsernya akan muncul halo semua. Mari belajar Node.js. Save. Seperti biasa kita run app-nya app.js, kita enter. Nah, tadi saya bilang ketika kita run berarti kita sedang memanggil fungsi server. Nah, ciri-cirinya kita konsolkan dengan server berjalan di port 3000. Nah, ini berarti server sedang berjalan di browsernya. Nah, kita langsung lihat di browsernya. Kita buka localhost 3000. Nah, berhasil. Di sini muncul halo semua, mari belajar Node.js. Nah, begitu teman-teman cara membuat server dan menampilkan respon di web browser. Jadi tidak ibaratkan kalau di PHP itu kita ke htdoc-nya, ke adminnya yang di sini, ke indeksnya. Nah, kita bikin sendiri. Nah, ini awal sekali kita belajar dan tampilannya hanya seperti ini. Nanti kita bisa bikin routing sendiri, dikode sendiri, sama nanti bisa controller, view, dan model. Sekian video tutorial tentang membuat server di Node.js. Sampai jumpa di video berikutnya.